Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 6 SD, tentunya dengan Bapak sebagai guru agama anak Bapak. Adapun materi pembelajaran kita Pendidikan Agama Islam pada pertemuan kali ini adalah membaca Quran Surah Al-Kafirun dengan tartil, dengan baik dan benar. Baik anak Bapak, tentunya anak Bapak sudah hafal Surah Al-Kafirun bukan? Ya, sekarang kita coba baca dulu ya sama-sama ya. Kita baca sama-sama ya anak Bapak ya. Kita mulai dengan ta'awuz. 3, 2, 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Baik anak Bapak, itu bacaan Quran surat Al-Kafirun. Baik, sekarang kita mempelajari mengenai bacaan mat yang ada di dalam surah Al-Kafirun. Ya anak Bapak ya. Yang pertama, mat yang terdapat dalam surah Al-Kafirun adalah mat tabi'i atau mat asli. Apa itu mat tabi'i, mat asli? Ya, mat asli biasa disebut dengan mat tabi'i. Mat tabi'i atau mat asli secara istilah adalah hukum bacaan yang dipanjangkan dengan 2 harokat ketika pada satu kalimat ditemukan huruf mat asli atau tabi'i, yaitu tanda baca fathah sebelum alif ya, seperti ini. Contohnya iyyaka ya. Fathah sebelum alif. Ini dia. Iya ada alif sebelumnya fathah. Kemudian apabila tanda baca dhamma sebelum waw sukun. Seperti ini. Dhamma sebelum waw sukun. Contohnya maghdubi ya, waw sukun sebelumnya dhamma. Kemudian yang ketiga, tanda baca kasroh sebelum ya sukun ya, kasroh sebelum ya sukun. Contohnya dinukum ya, ya sukun sebelumnya ada kasroh di. Nah itulah tanda-tanda atau huruf-huruf mat tabi'i atau mat asli ya. Apabila ditemukan seperti ini dalam bacaan Al-Quran, maka dipanjangkan 2 harokat. Kemudian anak Bapak yang kedua yang berhubungan dengan mat, apabila sebelum waw sukun atau ya sukun yang tadi berbaris fathah huruf sebelumnya, maka disebut dengan mat lin ya, mat lin, yaitu fathah sebelum waw ya. Contohnya apa? Yaumi ya, sebelum waw berbaris fathah, maka ini adalah mat lin. Kemudian fathah sebelum ya sukun. Contohnya alaihim, sebelum ya sukun berbaris fathah, maka ini namanya mat lin. Artinya mat yang tidak dipanjangkan ya, hanya sekedar melafazkan huruf waw dan ya.
ya, paling lama satu harkat. Yaumi, alaihim, satu harkat saja. Kemudian yang ketiga, ya, apabila setelah mat tabi'i atau mat asli tadi, ya, bertemu dengan huruf alif atau hamzah, maka disebut dengan mat jaiz munfasil atau mat wajib muttasil dengan panjang bacaan kisaran 4 atau 5 atau 6 harkat, ya. Nah, ini dia. Apabila mat asli A, mat asli U, mat asli I bertemu dengan alif atau hamzah, ya, maka panjangnya adalah 4, 5 atau boleh 6, ya. Contoh mat wajib muttasil. Contohnya apa? Ulaika. La itu adalah panjang, ya, mat asli pada asalnya, tetapi ketemu dengan huruf hamzah di dalam satu kata, satu mufradat, maka ini namanya mat wajib muttasil, maka panjangnya 4, 5 atau boleh 6 harkat. Kemudian mat jaiz munfasil. Contohnya ma'a'buda, ya, ada mat asli alif bertemu dengan huruf alif lagi. Ini ada dua kata, ma satu kata mufradat, kemudian a'budu satu kata mufradat. Karena dia terpisah, maka dinamakan dengan mat jaiz munfasil, maka panjangnya 4, 5 harkat. Kemudian apabila setelah mat tabi'i mat asli tadi, ya, adalah akhir ayat, ya, atau waqaf berhenti, maka dinamakan mat arid lis sukun, maka dipanjangkan 2, 4 atau 6 harkat. Contohnya, ta'budun, waw sukun sebelumnya ada dhammah, ini asalnya adalah mat asli tabi'i, tapi karena di akhir ayat maka dia namanya menjadi mat arid lis sukun, panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Lalu contoh lain, waliyadin, ya, ayat 6, ya, din, ya, sukun sebelumnya berbaris kasroh, ya, segiannya dia adalah mat asli 2 harkat, tapi karena dia di akhir ayat maka dia menjadi mat arid lis sukun, panjang bacanya 2, 4 atau 6 harkat. Baik anak bapak, itu adalah 4 jenis yang berhubungan dengan mat dalam surah Al-Kafirun, ya. Nah, sekarang kita lihat contoh-contoh mat tadi di dalam surah Al-Kafirun. Ayat pertama kita lihat. Ayat pertama ada ya ayyuha. Ini kan ya, ada alif, ada fathah sebelumnya, kemudian ketemu dengan alif. Anak bapak ingat mat apa namanya? Bila mat asli setelahnya ada huruf alif adalah mat jaiz munfasil, ya, karena berpisah dia, ya, ini satu mufradat, ayyuha satu mufradat terpisah, maka mat jaiz munfasil, maka panjangnya dibaca dengan 4 atau 5 harkat. Lalu kafirun, ya, ini akhir ayat nih, ya, anak bapak, ya, mat asli waw berada di akhir ayat, namanya mat apa? Mat arid lis sukun. Betul. Ayat 2 ada kata ma, ya, ma. Jelas, ya, alif sebelumnya ada fathah, maka namanya adalah mat asli atau tabi'i. Betul. Kemudian ada ta'budun, ya, mat asli waw berada di akhir ayat, mat apa namanya? Masih ingat tadi? Mat arid lis sukun. Betul. Kemudian di ayat 3 abiduna, ya, abiduna ada waw sebelumnya berbaris dhammah dan dia bukan di akhir ayat dan tidak bertemu dengan alif atau hamzah. Ingat anak bapak, mat apa namanya? Mat tabi'i atau mat asli. Benar, ya. Nah, kemudian ma'a'buda. Nah, kalau ini ada mat alif tetapi bertemu dengan alif, ya, di lain mufradat, di lain kata. Ingat anak bapak mat apa namanya?
Iya, mad jaiz munfasil. Betul. Ayat 4 kita lihat. Ada wala ana ya. La ini adalah sebelumnya berbaris fathah ya, tetapi bertemu lagi dengan alif. Ya, ini di lain mufradat juga. Ingat anak Bapak tadi apa namanya? Mad jaiz munfasil. Iya, betul. Nah, ini untuk anak ini anak Bapak. La ana, walaupun na ada alif dan sebelumnya ada fathah, tapi ketika dia ana, setiap lapas ana maka dia tidak dipanjangkan kecuali berhenti ya. Kalau dia lanjut tidak dipanjangkan, itu lain hukumnya, ada berbeda hukum khusus ya Bapak ya. Kemudian ada kita lihat abidun ya. Abidun ada alif sebelumnya fathah dan dia tidak di akhir ayat dan tidak bertemu dengan alif lagi. Masih ingat apa namanya matnya? Mat tabi'i atau asli, benar. Ayat 5. Wala antum ya. Alif sebelumnya fathah dan bertemu dengan alif di lain kata, namanya mad jaiz munfasil. Betul. Kemudian abiduna ya, ada dua sini a ya. A ini sebenarnya dia ada alif tapi diganti dengan baris tegak lurus ini ya, sama aja. Kemudian ada dunau, ada waw sebelumnya dhammah dan dia tidak bertemu dengan alif dan tidak di akhir ayat. Masih ingat namanya apa? Ada dua ya, mad tabi'i atau mad asli ya. Kemudian ayat ke-6 kita lihat dinukum ya. Dinukum ada ya sukun sebelumnya kasroh dan dia tidak di akhir ayat. Mad apa namanya? Mad asli atau mad tabi'i. Betul. Dan yang terakhir contohnya waliyadin. Nah, yang ini mad asli ya sebelumnya kasroh tetapi dia berada di akhir ayat. Namanya mad arid lis sukun. Betul. Nah, itulah anak Bapak mengenai bacaan mad yang ada di dalam surah Al-Kafirun ya. Jadi anak Bapak ingat ya, apa yang pertama tadi? Mad asli, mad tabi'i ya. Yaitu apabila ada huruf fathah, setelahnya ada alif tanpa baris, maka dia dipanjangkan dua harkat, namanya mad asli tabi'i. Kemudian apabila sebelum waw sukun ya ada dhammah, sama dengan tadi mad tabi'i ya, panjang dua harkat. Kemudian apabila ada ya sukun sebelumnya berbaris kasroh, maka dia juga dipanjangkan dua harkat, namanya mad tabi'i. Kemudian yang kedua apa? Mad lain. Mad lain itu apa? Apabila mad asli tadi waw dan ya, tetapi ya sebelum waw sukun barisnya fathah atau sebelum ya sukun barisnya fathah ya, seperti ini ya, maka ini namanya mad lain ya, panjangnya satu harkat saja. Yang ketiga, apabila setelah mad tabi'i atau mad asli bertemu dengan alif atau hamzah, maka disebut dengan mad jaiz munfasil atau mad wajib muttasil dengan panjang bacaan 4 atau 5 harkat atau 6 harkat. Mana dia contohnya? Ya, mad alif bertemu dengan alif atau hamzah, mad waw bertemu dengan alif dan hamzah, mad ya bertemu dengan alif dan hamzah. Ya, maka dia kadang bisa mad jaiz munfasil, kadang bisa mad wajib muttasil. Ya. Kemudian yang terakhir yang keempat, apabila ya mad tabi'i atau mad asli berada di akhir ayat ya atau waqaf, maka disebut mad arid lis sukun, panjangnya 2 sampai 6 harkat. Baik anak Bapak, itulah rangkuman materi kita untuk pertemuan kali ini, yaitu hukum mad yang ada dalam surah Al-Kafirun. Baik anak Bapak, sekarang coba kita baca kembali surah Al-Kafirun
Setelah kita mempelajari hukum matnya, ya, kita baca sesuai dengan hukum mat yang sudah kita pelajari. 3, 2, 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Baik anak Bapak, itulah materi kita untuk pertemuan kali ini. Silakan anak Bapak ulang-ulang lagi, lihat, ikuti lagi ya, baca, fahami baik-baik ya, terutama mengenai hukum mat yang ada dalam surah Al-Kafirun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.